Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirra wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Tambah suara baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Muhammad an tabi'an an sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaba ashabahu fantalaku ila Badr baydahum bi rawaya Quraisy fiha abdun aswad li bani al-Hajjaj fa'akhadahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'alu yas'alunahu ayna Abu Sufyan فيقول والله ما لي بشيء من أمره علم ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف فإذا قال لهم ذلك ضربوه فيقول دعوني أخبركم فإذا تركوه قال والله ما لي بأبي سفيان من علم ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية ابن الخلف قد أقبلوا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع ذلك فلما انصرف قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان قال سيدنا أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مسع فلان غدا ووضع يده على أرضه وهذا مسع فلان غدا ووضع يده على أرضه وهذا مسع فلان غدا ووضع يده على الأرض فقال والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. Nah, babun fil asiri yunalu minhu, bab tentang tawanan perang. Yunalu yang bisa dikuasai atau ditangkap darinya, wa yudrabu kemudian dipenggal, yudrabu artinya dipukul yang pedang, wa yuqarraru artinya ditetapkan di sebuah tempat. Yuqarraru ditetapkan atau dikumpulkan di sebuah tempat. Ada juga makna yunalu minhu, artinya dicaci maki. Tawanan perang yunalu dicaci maki, wa yudrabu dan dipukul dengan apa namanya itu, bukan yang pedang. Wa yuqarraru kemudian dibenarkan. Jadi kayaknya terjemahan kedua lebih tepat. Bab tentang tawanan perang yunalu minhu, dicaci maki darinya, wa yudrabu pukul fisik bukan dipegang, wa yuqarraru kemudian dibenarkan apa yang dikatakan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam nadaba menyeru ya Nabi akan sahabat-sahabatnya Nabi. Fantalaku ila Badrin, maka berangkatlah mereka ke Badar. Faidahum bi rawaya Quraisyin fiha abdu aswad di bani Hajjaj. Ternyata mereka ketemu dengan sebuah bendera Quraisy, bendera perang milik Quraisy yang padanya bendera ada seorang budak berkulit hitam milik daripada Bani Hajjaj. Fa akhadhahu, maka menangkap akannya
budak oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini masukkan dalam judul asir tawanan. Faja'alu yas'alunahu, jadilah mereka bertanya kepada budak tersebut, aina Abu Sufyan? Kemana Abu Sufyan? Kenapa pertanyaannya tentang Abu Sufyan? Karena sahabat ini tujuannya datang untuk menghalang, merampas kafilah dagang milik Abu Sufyan. Kafilah dagang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan. Kenapa kaum muslimin ada alasan boleh merampasnya? Karena sebagai balasan karena kafir Quraisy itu menghalang kaum muslimin membawa hartanya dari Makkah ke Madinah. Mereka menyita harta kaum muslimin yang hijrah dari Makkah ke Madinah sebagai balasan Nabi menggerakkan mereka untuk menghalangi atau menyergap perjalanan kafilah dagang dari Syam ke Makkah. Maka pertanyaannya adalah aina Abu Sufyan? Yang ada di benak sahabat adalah budak ini milik Abu Sufyan. Fayaqulu, berkata ia budak, wallahi ma li bisyai'in, demi Allah tidak ada bagiku dengan apapun dari perihalnya Abu Sufyan itu pengetahuan. Demi Allah saya tidak tahu dengan Abu Sufyan sama sekali. Walakin akan tetapi ini adalah Quraisy. Ini adalah Quraisy, bendera ini, kedatangan saya ini karena Quraisy. Faja'at fihim, sungguh datang di tengah-tengah mereka Abu Jahal, Utsbah, Syaibah, kedua-duanya putra Rabi'ah, kemudian Umayyah bin Khalaf. Fa idza qala lahum, apabila berkata ia budak kepada mereka sahabat yang menanyai, zalika, demikian kata-kata, dorobuhu, mereka pukul akannya. Nah, ketika mereka memukul tawanan tersebut dan Nabi tahu hal itu, Nabi tidak membantahnya. Berdasarkan kasus ini, boleh memukul tawanan perang untuk mencari informasi. Fayaqulu, berkatalah budak tersebut, da'uni ukhbirkum, biarkan aku akan cerita sama kalian. Okeylah, jangan dipukul, aku akan ceritakan yang sebenarnya. Fa idza tarakuhu, maka apabila mereka telah meninggalkan akannya memukul, maksudnya meninggalkan akannya budak, artinya tidak lagi memukul. Qala, berkatalah sang budak, wallahi mali bi Abi Sufyan min ilmin, demi Allah tidak ada bagiku dengan Abi Sufyan dari ilmu pengetahuan. Maksudnya saya tidak tahu sama sekali. Akan tetapi ini adalah Quraisy, qad akbalat fihim, sungguh telah menghadap ia Quraisy, sungguh telah menyerang ia Quraisy, telah datang ia Quraisy. Di antara mereka ada Abu Jahal, ada Utsbah, ada Syaibah putra Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf. Qad akbalu, sungguh mereka telah tiba. Padahal Nabi SAW yasma'u dzalik, mendengar hal demikian. Falamman sarafa, maka tatkala berpaling ia Nabi, qala walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, innakum la tadribunahu idza sadaqakum, sesungguhnya kalian memukulnya apabila dia jujur sama kalian. Wa tadaunahu, dan kalian membiarkannya, idza kadzabakum, apabila dia berbohong kepada kalian, oleh ini Quraisy. Qad akbalat, sungguh telah datang ia Quraisy, litamna'a Abu Sufyan, untuk melindungi Abu Sufyan. Jadi ketika dipukul, Nabi membenarkan.
hanya saja sahabat tidak tahu berita sebenarnya. Pas budak ini menginformasikan yang benar malah dipukul, tapi ketika menginformasikan yang salah malah dibiarkan. Baginda Rasul katakan betul, yang datang itu adalah Quraisy, pasukan perang. Abu Sufyan sendiri sudah hampir sampai di Makkah. Nah, sudah selamat dia dengan barang dagangannya. Kata Sayyidina Anas, berkatalah Nabi SAW, hadza masra'u fulanin ghadan. Ini tempat mati si fulan besok. Nabi letakkan tangannya di tanah sini nih. Nah, ini tempat mati si fulan besok. Si fulan itu yang namanya di atas tadi, Abu Jahal. Nah, ini tempat mati si fulan besok, Utbah. Nabi letakkan tangannya di tanah. Ini tempat mati si fulan besok, Syaibah. Nabi letakkan tangannya di tanah. Faqala, berkata ya Sayyidina Anas bin Malik, walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, itu Allah Subhanahu wa taala, ma jawaza ahadun minhum, tidak melewati oleh siapapun dari mereka yang disebutkan dari tempat tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi letakkan tangan, persis di situ matinya orang-orang itu. Fa amara bihim, maka memerintahkan ya Nabi, maka memerintahkan akan mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ukhiza bi arjulihim, diambillah kaki mereka. Fasuhibu, lalu mereka diseret, artinya bangkai-bangkai orang kafir itu. Fa'ulku fi qalibi badrin, maka dibuang mereka ke dalam sumur Badar. Itu maknanya yuqarraru. Itu juga maknanya yuqarraru itu adalah berita yang disetujui daripada tawanan perang. Kemudian yunalu, itu bisa dicaci maki. Nah, tawanan itu dicaci maki, diancam. Jadi semuanya boleh di medan tempur, tapi tidaklah seperti perlakuan yang menzalimi, dipukul, tapi di bagian muka nggak boleh, dicabut daripada kuku kakinya dan yang lain-lainnya, itu juga nggak boleh. Nah, ketika orang-orang ini sudah dimasukkan ke dalam sumur Badar, berdirilah Nabi di pinggir sumur dan mengatakan, panggil nama satu persatu, ya Abu Jahal, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah, ya Umayyah, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian sudah ketemu janji Allah yang benar itu? Wa inna qad wajadna wa'ada rabbuna haqqan. Kalau kami sudah ketemu janji Tuhan kami itu benar, yaitu memberikan pertolongan. Nah, datang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kenapa engkau bicara sama orang yang sudah mati? Baginda Nabi SAW menjawab, tidaklah engkau wahai Umar lebih bisa mendengarkan ucapan saya daripada mereka. Sebagaimana kamu mendengarkan ucapan aku, mereka juga bisa mendengarkannya, namun mereka tidak bisa menjawabnya. Berarti orang yang sudah mati bisa mendengarkan ucapan orang hidup. Ini salah satu dalil talqin. Babun fil asiri yukrahu ala Islam, bab tawanan perang yang dipaksa untuk masuk Islam. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا أشعث ابن عبد الله يعني السجستاني حدثنا ابن بشر قال حدثنا ابن أبي علي وهذا لفظه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت بنو النضير كان فيه من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kanatil mar'atu adalah seorang wanita, takunu
miklatan. Miklatan artinya al-mar'atul lati la ya'isu laha walad. Nah, seorang wanita yang tidak pernah hidup anaknya dikatakan miklatan. Adalah seorang wanita, takunu ada ya wanita, kanatnya dua, kanat takunu, kanatil mar'atu, ada dulu seorang wanita, itu menunjukkan kejadian. Takunu menunjukkan keadaan, keadaannya adalah miklatan, setiap lahir anak mati, lahir mati, lahir mati. Fataja'alu ala nafsiha, maka menjadikan ia wanita di atas dirinya. Dia buat sumpah, in asalaha walad, jika hidup baginya oleh anak, an tuhawwidah, bahwa menjadikan Yahudi an tuhawwidah dengan fathah itu adalah maf'ul, antu ja'ala fa idza asal walad ja'altuhu fil yahud, bahwa menyahudikan, bahwa menjadikan Yahudi ya wanita akannya anak, itu sumpahnya. Falamma ujliyat Banu Nadir, maka tatkala disingkirkan, diusir Bani Nadir daripada tempatnya, itu dilakukan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kana fihim min abna'il ansar, kana fihim, ada di antara mereka daripada anak-anak orang Ansar. Maka mereka berkata, la nada'u abna'ana, kami tidak akan biarkan anak-anak kami. Maka menurunkan oleh Allah SWT, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, tidak boleh ada paksaan dalam agama, sungguh telah benar petunjuk daripada kesesatan. Jadi ketika Bani Nadir diusir daripada tempat dia tinggal, kemudian dari Yahudi itu mungkin ada keturunan orang Ansar yang mungkin dia nikah dengan Yahudi, otomatis anaknya akan ikut ibunya diusir juga. Orang Ansar katakan, kami enggak biarkan anak kami pergi, kami akan paksa dia tinggal di sini untuk masuk Islam. Allah katakan la ikraha fid din, berarti kesimpulan dari hadis ini tidak boleh memaksa tawanan perang untuk masuk Islam. Babu qatlil asiri, bab membunuh tawanan perang. Wala yu'radu alaihi Islam, dan tidak ditawarkan kepadanya Islam, langsung diponis hukum mati, tidak pernah ditawarkan atau tidak ditawarkan untuk masuk Islam. Hadis قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا احمد بن فضل قال حدثنا اسبق بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم فتح مكه أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين نسماهم وابن أبي سهر فذكر الحديث قال وأما ابن أبي سهر فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه 3 كل ذلك يأبى فبايعه بعد 3 ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. Diriwayatkan daripada Sayyidina Mus'ab bin Sa'ad dari ayah beliau, dari Sayyidina Sa'ad, bukan ayahnya, Mus'ab bin Sa'ad dari Sa'ad. Qala
Setelah terjadi penaklukan kota Makkah, amana, telah memberikan jaminan keamanan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan manusia. Artinya masyarakat Makkah dengan masuk ke rumah Sayyidina Abi Sufyan, dengan masuk ke rumah sendiri mengunci pintunya, dengan masuk ke masjid, kecuali 4 orang. 4 orang, wa imra'ataini, dan 2 wanita. Wasamahu, menyebut ia Nabi akan mereka. Wa ibnu Abi Sarah, dan ibnu Abi Sarah. Fazakar al-hadis. Wa qala, hadis dilanjutkan oleh Sayyidina Sa'ad terus sepanjang-panjangnya, kemudian diringkas sampai pada poin qala amma ibnu Abi Sarah. Yang seperti yang kita baca kemarin, boleh menekan hadis penggalannya, yang penting tidak terputus dengan bagian yang lain. Maaf, tidak masih dalam satu pembahasan. Di sini cuma dikutip cerita Ibnu Abi Sarah. Fa'inau ikhtaba'a, sesungguhnya dia bersembunyi bersama Sayyidina Utsman bin Affan. Ini Ibnu Abi Sarah yang menjadi gubernur di Mesir. Nah, yang masyarakat Mesir mengadu asbab ketidakadilannya. Falamma da'a, maka tak kala memanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan manusia untuk baiat, ja'a bihi, datang ya Sayyidina Utsman bin Affan dengannya Abdullah bin Abi Sarah, hatta auqafahu, sehingga mendirikan ia Sayyidina Utsman akannya di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya di depan Nabi. Berkatalah Sayyidina Utsman, ya Nabi Allah, bai Abdullah, wahai Nabi Allah, baiatlah Abdullah. Farafa'a ra'sahu, mengangkat ia Nabi akan kepalanya, lalu Nabi melihat kepadanya 3 kali. Kullu dzalika ya Abah, setiap demikian enggan ia Nabi. Nabi lihat, Nabi enggak mau baiat. Sayyidina Utsman bilang baiatlah. Nabi lihat, Nabi enggak mau baiat. Sayyidina Utsman bilang baiat ya Rasul. Nabi lihat, Nabi tidak mau membaiatnya. Fa bai'ahu ba'da tsalas, pada kali ketiga, setelah yang ketiga yaitu kali keempat, membaiat ya Nabi akannya Abdullah bin Abi Sarah setelah 3 kali. Kemudian menghadap ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat seraya berkata, amma kana fikum, apakah tidak ada di antara kalian laki-laki yang cerdas, yakumu, yang berdiri, ila hada, kepada orang ini, haitsu ra'ani, ketika dia melihat aku, kafaftu yadi an bai'atih, aku menahan tanganku dari membaiatnya. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga saya tidak mengulurkan tanganku. Adakah tadi yang punya inisiatif fayaktuluh, lalu membunuhnya? Kata Nabi kepada para sahabat. Mereka berkata, madri ya Rasulullah ma fi nafsik, kami tidak tahu wahai Nabi apa yang ada dalam dirimu. Ala aumakta ilaina bi ainik, kenapa tidak engkau isyarat kepada kami dengan matamu? Dikedip-kediplah sedikit tadi, tentu kami tahu itu mesti dibunuh. Nabi bersabda, innahu la yanbaghi li nabiyyin, sesungguhnya tidak pantas bagi seorang nabi, antakuna lahu khainatul a'yun, bahwa ada baginya nabi itu yang berkhianat matanya. Nah, tidak boleh main mata. Nah, nabi tidak boleh main mata. Kalau Imam Abu Dawud, karena Abdullah itulah saudara Sayyidina Utsman dari sesusu, dan adalah Walid bin Uqbah adalah saudara Sayyidina Utsman seibu, Walid bin Uqbah. Wa darabu Utsman al-hadda, memukul akannya oleh Sayyidina Utsman bin Affan akan hukuman had ketika dia minum khamar. Nah, dia memang punya hobi minum khamar, sampai ketika jadi gubernur tetap minum khamar. Pas salat subuh, salatnya 4 rakaat.
Nah, ternyata memang dari bibitnya itu, dari awalnya Nabi nggak senang. Nah, ketika dalam ilmu Allah ya, dalam firasat Nabi ini orang harus mati, tapi dalam takdir Allah dia nggak mati. Kenapa dalam takdir Allah dia nggak mati? Karena memang dia direncanakan dalam ilmu takdir bahasanya dia akan menjadi penyebab. Nah, penyebab daripada kehancuran umat ini. Nah, itu makna bahasanya yang berkehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi berkehendak, Allah tidak berkeinginan, tetap juga tidak akan terlaksana. Hadis. ومن قال حدثنا وهب بن عامر قال حدثنا زيد بن الحبر قال اخبرنا عمرو بن عتبة بن عبد الرحمن بن السعد بن يربوع المخزومي قال حدثني جدي عن ابي Aminuhum, aku tidak akan memberikan keamanan kepada mereka, baik di tanah halal dan tidak juga di tanah haram. Di tanah haram saja tidak, apalagi di tanah halal. Rasulullah menyebut ya Nabi akan mereka nama 4 orang, dan Nabi bersabda wa qainatain, dan 2 orang budak. Qainah 2 orang budak, 2 orang budak yang menyanyi. Nah, untuk qainah hatinya. Yang kedua-duanya milik Mikyas, maka dibunuh salah satu, keduanya 2 budak, dan lolos yang lainnya, akhirnya dia masuk Islam. Lolos yang lainnya dibebaskan, lalu dia masuk Islam. Nah, hadis. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سيدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبه فقال اقتلوه. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Makkah pada tahun Fathah, pada tahun penaklukan kota Makkah. Di atas kepala Nabi ada mighfar. Mighfar itu adalah sejenis baju besi yang sesuai dengan ukuran kepala, yang dipakai di bawah peci. Jadi sebuah rajut dari besi yang dipakai di bawah peci. Nah, jadi peci perang buka dulu, kemudian di dalamnya itu ada seperti lunak dia, seperti kaos, tapi dari besi, kemudian dipasang, kemudian baru topi besi di atasnya. Itu namanya mighfar. Nah, kalau hari ini seperti sebo itu. Nah, bisa dia melindungi leher dari tebasan pedang karena dia dari rangkaian besi. Itu namanya mighfar. Falamma nazahu, maka tak kala melepaskan ya Nabi akan mighfar, datang kepada Nabi oleh seorang laki-laki. Faqala, berkata laki-laki, Ibnu Khattal, ya Rasulullah, Ibnu Khattal yang kau suruh bunuh, beliau atau dia bergantung di tirai Ka'bah. Nah, kalau dulu itu sudah bergantung tirai Ka'bah, tidak aman. Wa man dakhalahu kana amina, yang masuk maka aman. Nabi bersabda, uqtuluh, bunuhlah dia. Bunuh Ibnu Khattal.
Ibnu Khattal itu pernah dikirim oleh Nabi SAW dalam satu tujuan bersama salah satu. Nah, babun fi qatl asiri sabran, bab membunuh tawanan perang secara sabar, arti pelan-pelan. ومن قال حدثنا علي بن الحسين الرومي وقال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وقال أخبرني أبو عن زيد بن أبي موسى عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا فقال له عمارة بن عقبة أتستعمل رجلا من بقايا قتل عثمان وقال له مسروق قال حدثنا عبد الله بن مسعود وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال من للسبية قال النار وقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Ibrahim qala menginginkan oleh Dhahhak ibnu Qaisin bahwa dia yastamila mempekerjakan atau melantik sebagai pemimpin akan Masruq. Maka berkata kepadanya Ibrahim oleh Umar bin Uqbah, atastamilu rajulan, apakah kamu memperkerjakan seseorang, dia termasuk bakoya, sisa-sisa orang yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Maka berkata kepadanya Umar bin Uqbah oleh Masruq, haddatsana Abdullah bin Mas'ud, telah meriwayatkan hadis kepada kami oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wa kana fi anfusina mawthuqal hadis, adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pada diri kami itu orang yang dipercaya hadisnya. Sesungguhnya Nabi SAW lama arada, tak kala menginginkan ya Nabi qatla abik, untuk membunuh bapakmu, yaitu bapak daripada Umar bin Uqbah. Qala, berkata iya bapakmu, atau berkata iya apa itu? Berkata iya bapakmu. Uqbah bin Abi Mu'aid, man lis-sabiyah, man lis-sibiyah. Sibiyah maknanya adalah jamak sobi, artinya siapa yang akan menjaga anak-anak. Qala, Nabi bersabda an-nar, Nabi bersabda api. Ada dua kemungkinan makna jawaban Nabi api. Pertama, kamu masuk neraka. Ihtama bisa'ni nafsik wa ma huwa lak minan nar. Faqad raditu laka mardiyalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ridha bagimu apa yang ridha bagimu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya perdebatan politik. Nah, Sayyidina Umar bin Uqbah ini punya sejarah dengan orang tuanya. Nabi punya sejarah dengan orang tuanya. Sayyidina Umar itu beliau muslim. Uqbah bin Abi Mu'aid ini non-muslim. Dia dibunuh. Ketika dia dibunuh oleh Nabi SAW, maka dikatakan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, siapa yang menjaga anak-anak saya kalau saya dibunuh? Nabi bilang, neraka, api yang menjaga anakmu. Nah, jadi jawaban Nabi, api yang menjaga anakmu, itu maksudnya bisa saja kamu masuk neraka. Bisa juga penafsiran kedua, anakmu akan terancam karena persiapan dirimu.
Ya, anakmu akan menderita karena kesalahan kamu. Nah, dengan berjalannya waktu, sejarah ini telah terlupakan. Kemudian terjadilah pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan, termasuk di sana menurut dugaan daripada Umar bin Uqbah, yaitu Masruq masuk terlibat dalam membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, ketika Dhahak bin Qaisin ingin melantik Masruq menjadi salah satu gubernur atau pemimpin sebuah kawasan, berkata kepadanya oleh Umar bin Uqbah, kenapa kamu lantik orang-orang atau sisa-sisa orang yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan? Tentu tersinggunglah Masruq. Nah, kata beliau, saya pernah mendengar hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, bahasanya kami menganggap Abdullah bin Mas'ud itu orang terpercaya menyampaikan hadis Nabi. Ingat enggak ketika Nabi ingin membunuh bapakmu dulu? Nah, apa kata bapakmu sama Nabi? Siapa yang jaga anak-anak saya? Nabi bilang waktu itu, api yang menjaga anak kamu. Dan saya ridho dengan kata-kata Nabi kepada kamu. Itu sebabnya kamu itu naik darah karena dipelihara oleh api begitu. Nah, jadi pembahasan di sini adalah qatil asir sabra. Nah, yang menjadi rujukan kasus adalah Abi Mu'aid, Uqbah bin Abi Mu'aid yang dibunuh oleh Nabi secara sabar. Artinya secara sabar itu sudah ditangkap, kemudian dieksekusi hukuman mati. Sampai ada dialog dulu, kamu mau dibunuh nih, ada permintaan terakhir, begitu. Itu mana bunuh secara sabar. Tapi kalau dibunuh di perang karena terpaksa, itu lain lagi babnya. Kalau bunuh secara sabar, dari sekian tawanan perang itu dipilih beberapa orang yang keputusannya, yang hukumannya dihukum pancung. Nah, itu makna dibunuh secara sabar. Jadi cerita yang diangkat di sini, itu masalah pelantikan Imam Masruq. Tapi yang menjadi istidlal daripada Imam Abu Daud cuma sedikit. Nah, dari kata-kata dari kata-kata Imam Masruq, mereka hadis pada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bahasanya Nabi pernah membunuh bapaknya Umar bin Uqbah, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid, secara sabar setelah dia menjadi tawanan perang. Nah, babun fi qatl asiri bin Nabal, bab membunuh tawanan perang dengan anak panah. Karena tawanan perang itu bisa diperlakukan dengan 4 hal sesuai dengan hasil musyawarah panglima perang dengan pasukan atau orang-orang terkemuka. 1, dibunuh. 2, jadi budak. 3, dibebaskan tanpa syarat. 4, dibebaskan dengan tebusan, baik tebusan harta atau menebus tukar tawanan. 4 pilihan dalam menyikapi tawanan laki-laki. Tapi kalau tawanan perempuan atau anak-anak, mereka tidak ada pilihan bagi panglima perang, mereka langsung menjadi budak sahaya. Nah, kalau sekiranya diputuskan dengan cara bunuh, boleh enggak eksekusinya itu pakai panah? Hadis قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الاشعري عن ابن ثعلبة قال غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن والد وأتي ب4 أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا الصبر. Diriwayatkan daripada Ibni Ti'lah, beliau berkata, kami berperang bersama Abdurrahman bin Khalid ibn al-Walid. Nah, buah mangga tidak jauh jatuh dari pohonnya. Nah, itu judulnya. Jadi Sayyidina Abdurrahman itu menjadi panglima perang. Beliau adalah putra Sayyidina Khalid bin Walid, anak panglima perang. Fa'utiya bi 4 a'laj minal adu, maka beliau didatangkan dengan 4 a'laj. 4 a'laj jama' ilaj, dalam kitab Mukhtasar Nihaya, a'laj arti rajul qawi ad-dakham.
6. 4 orang laki-laki kuat dan besar. Itu mana a'laj. A'laj adalah laki-laki yang kuat, yang besar. Kemudian minal adu, daripada musuh. Fa'amarahum, maka memerintahkan ia Sayyidina Abdurrahman bin Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma dengan mereka, faqutilu sabra, maka mereka dibunuh secara sabar, artinya dibunuh dengan anak panah. Jadi diikat dia dengan anak panah. Berkata Imam Abu Daud, kenapa diterjemahkan faqutilu sabra itu dengan anak panah? Nah, kalau kita tanya sama Imam Abu Dawud, dalam hadis yang tadi tidak ada cerita dibunuh dengan anak panah. Yang adalah faqutilu sabra. Lalu di mana Anda menjadikan hadis ini sebagai dalil di bawah judul Qatil Asiri bin Nabal? Qala, Imam Abu Dawud menjawab, berkata kepada kami oleh selain Sa'id dari Ibni Wahbin pada ini hadis, qala bin Nabal as-sabra. Nah, qala bin Nabal as-sabra, ada kalimat bin Nabal. Faqutilu bin Nabli as-sabra. Maka sampailah demikian kepada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, beliau katakan, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari membunuh secara sabar. Fa walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, law kanat dajajatun ma sabartuha, kalau adalah dia itu seekor ayam, aku tidak akan membunuhnya secara sabar, secara pelan-pelan. Sampailah demikian kepada Abdurrahman bin Khalid bin Walid, fa'ataqa arba'a riqabin, dia langsung memerdekakan 4 orang budak. Dia langsung memerdekakan 4 orang budak karena salah dalam mengeksekusi tawanan perang. Nah, kalau kita pahami hadis secara lengkap, bahasanya tindakan Sayyidina Abdurrahman bin Khalid bin Walid itu ternyata tindakan yang salah, walaupun beliau pernah mendengar hadis ini membunuh dengan Nabal secara sabar. Nah, tapi ketika dibantah oleh sahabat yang lain, beliau rujuk daripada sikapnya, kemudian mengganti kesalahannya, membayar kafarat. Bukan bayar diat, membayar kafarat. Kenapa bayar kafarat? Karena yang dibunuh itu adalah makhluk Allah. Jadi siapa saya membunuh seseorang, walaupun dimaafkan dari diat jiwa, dia tetap membayar kafarat kepada Allah, meletakkan seorang budak. Nah, Sayyidina Abdurrahman itu salah dalam bertindakan, akhirnya memerdekakan 4 orang budak. Berarti kesimpulan hukum, tidak boleh membunuh tawanan perang dengan panah. Nah, kalau boleh bisa jadikan sasaran perang, sasaran panah. Yang baru-baru coba sini dulu latihan, mumpung ada nih tawanan perang diikat, dan coba kamu panah mata kanannya, mata kirinya, kemudian perutnya dulu, kemudian baru lehernya. Itu maksudnya dibunuh secara sabar. Nah, babul manni, bab fil manni, tentang memberikan anugerah, maksudnya bebas tanpa syarat, bebas tanpa ada tanggung jawab kepada tawanan perang, dengan tanpa fidah, tebusan, dibebasin aja. Nah, kesimpulan ini atau keputusan ini bisa diambil oleh tawanan perang, oleh panglima perang, seperti yang Nabi lakukan kemarin kepada 1 orang tawanan perang. Siapa namanya? Nah, siapa namanya? Sayyidina Thumamah radhiyallahu an, daripada Sayyid ahli Yamamah. Nah, jadi Nabi lepaskan. Ketika dilepaskan, justru dia pergi ke kebun, kemudian dia mandi. Selepas itu dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Itu namanya manni, bebas tanpa syarat. Jadi kondisi ini ketika pasukan Islam kuat, kemudian pasukan Muslim, pasukan musuh lemah,
kita lepaskan tawanannya untuk mengancamnya. Sekarang kami bebaskan, pulanglah ke kampung kalian. Siapkan lagi pasukan lebih banyak, nanti kita pulang lagi. Nah, itu gunanya untuk membunuh semangat dari musuh. Hukumnya boleh. Nah, ويقول حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد قال اخبرنا ثابت عن سيدنا انس رضي الله تعالى عنه ان 80 رجلا من اهل مكه هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من جبال تنعيم عند صلاه الفجر ليقتلوه فاخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة إلى آخر الآية. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya 80 orang laki-laki dari masyarakat mereka habatu. Habatu artinya turun pada perang Hudaybiyah. Habatu, mereka turun di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Nabi dari Gunung Tan'im ketika Nabi salat subuh, supaya mereka membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhazahum, maka menangkap akan mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam silma. Silma maknanya secara damai, tanpa ada perlawanan. Fa'atakahum, lalu membebaskan akan mereka oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum, dialah Allah zat yang menahan tangan mereka dari kalian, mereka orang kafir, kalian kaum muslimin, sehingga rencana mereka membunuh kalian di salat subuh tidak terjadi. Wa aydiyakum anhum, dialah Allah yang menahan tangan kalian dari mereka setelah ketangkap, kalian bebaskan tanpa ada hukuman apapun bi batni Makkah, ketika berada di lembah kota Makkah. Jadi boleh hukumnya membebaskan tawanan perang tanpa syarat apapun kalau memang itu ada maslahat untuk kaum muslimin. Hadis. وبين قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سار بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la usara badrin, li usara badrin, pernah bersabda kepada tawanan-tawanan perang Badar, lau kana Mut'im bin Adi hayyan, kalau sekiranya Mut'im bin Adi masih hidup, summa kallamani, kemudian beliau berbicara kepadaku, bihaula'in natna, pada ini orang-orang busuk. Nah, orang-orang busuk kata Nabi, la'aqtatuhum, sungguh aku bebaskan mereka orang-orang busuk, lahu, karenanya Mut'im ibnu Adi. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari Makkah, ketika Nabi keluar dari Makkah kemudian pergi ke Taif menyampaikan dakwah dengan harapan orang-orang Taif baik-baik, dan di sana ada masih ada hubungan keluarga dari Rasul. Ditemuilah masyarakat dan pemuka Taif, ternyata tanggapannya, sikapnya lebih parah. Nah, disuruh anak-anak muda melempari Nabi dengan batu dan tai-tai onta sampai kaki Nabi berdarah. Nah, untuk masuk kembali ke kota Makkah, Nabi mendapatkan ancaman daripada pemuka masyarakat, jangan coba-coba masuk Makkah. Nah, pada saat itu muncullah seorang Mut'im ibnu Adi, masuk saya ke kota Makkah, siapa yang berani mengganggu Muhammad berarti urusan yang saya. Jadi Sayyidina Rasul SAW bisa menempati kota Makkah setelah meninggalkan Makkah pergi ke Taif,
dengan harapan ada sambutan, ternyata tidak. Nabi kembali ke kota Makkah ini dengan perlindungan Mut'im ibnu Adi. Begitu jasanya kepada Rasulullah. Nah, kata beliau, kepada tawanan perang, pada tawanan perang Badar kan diputuskan, ditebuskan. Sayyidina Umar mengusulkan bunuh. Tapi Sayyidina Abu Bakar dan kesepakatan musyawarah ditebus. Turun ayat Al-Quran menegur sikap Nabi pada saat itu. Kenapa kalian masih kasihan dengan orang-orang menantang Allah? Berarti Allah lebih setuju dengan keputusan Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi karena itu hasil musyawarah, maka tidak ada hukuman. Itu berkah sebuah musyawarah. Akhirnya diputuskanlah tawanan itu, ada dengan membayar tebusan uang, ada tebusan mengajar anak-anak Madinah, sahabat-sahabat menulis dan membaca. Satu orang tawanan mengajar 10 anak-anak. Ini keputusan baginda Rasul. Nah, dari sini kalau buat TPA, buat PAUD atau SDIT lah namanya, yang masih dalam kawasan anak-anak, itu siswanya maksimal 10. Nah, lebih pada 10 dia akan menguasai wilayah. Nah, dia akan mengalahkan gurunya. Tapi kalau dia 5 orang tuh masih bisa diatur oleh gurunya, 10 masih bisa. Kalau lebih 10, gurunya yang akan diatur. Nah, itu metode pembelajaran dari baginda Rasul. Nabi tidak memberikan lebih daripada 10 kepada satu guru. Nah, daripada kaum Quraisy. Kalaulah sekiranya nilai 10 itu tidak ada, pasti Nabi nggak tetapkan jumlah 10. Bisa berapa saja kamu ambil, mau 4, mau 5, mau 12. Nah, tapi Nabi tetapkan 10. Nah, jadi karena Nabi ingat jasa daripada Mut'im ibnu Adi, maka beliau katakan, kalau Mut'im ibnu Adi masih hidup, dia ngomong sama saya untuk membebaskan orang-orang busuk ini, ku bebaskanlah mereka karena jasa dari Mut'im ibnu Adi. Babun fi fidail asir bil mal, bab menebus tawanan perang dengan harta. Naam. Wabillahi qala hadatsana Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal qala hadatsana Abu Nuh qala akhbarana Ikrimah ibnu Ammar qala hadatsana Simak al-Hanafi qala hadatsani Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala hadatsani Sayyidina Umar ibn Khattab qala lamma kana yaum Badr fa akhadha an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fida'a anzalallahu azza wa jalla ma kana li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi ila qawli la massakum fima akhadtum minal fida'i thumma halalahumullahu al-ghanaim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, maka dalam sejarah kemarin kita baca, salah satu orang yang memberikan hadis pada Sayyidina Umar adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala, berkata ya Sayyidina Umar, lama kana yaumu Badrin, tak kala adalah hari perang Badar. Fa akhadha, maka mengambil, maksudnya Nabi SAW akan tebusan. Artinya setiap orang diberikan kebebasan kalau bayar tebusan. Maka Allah menurunkan oleh Allah Azza wa Jalla ayat berikut, makana li nabiyyin, tidak ada bagi seorang nabi ayyakuna lahu asra, bahwa ada baginya tawanan, hatta yuskhina fil ardi, sehingga yuskhina maksudnya membunuh orang kafir sampai ke akar-akarnya, atau menghabisi orang-orang kafir di muka bumi. Lamassakum fima akhaztum, sungguh menimpa akan kalian pada sesuatu yang kalian ambil oleh azab yang besar. Nah, oleh azab yang besar. Ini ayat yang berpihak kepada usulan Sayyidina Umar bin Khattab.
minal fida, daripada tebusan. Kemudian menghalalkan oleh Allah bagi mereka, menghalalkan bagi mereka oleh Allah akan harta rampasan perang. Kata Imam Abu Daud, aku dengar Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang nama daripada Abi Nuh. Tadi ada riwayat, ada rawinya namanya Abi Nuh. Qala hadatsana Abu Nuh. Beliau katakan nama beliau adalah Istasna bismi. Istasna bismi. Nah, Ais itu bukan bukan nama Is namanya, tapi Ais. Apa yang mau kamu buat dengan namanya gitu. Sudah, apa yang mau kamu buat namanya? Jangan ditanya lagi namanya. Nah, kenapa Imam Abu Daud, Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau ngasih nama asli daripada Abu Nuh? Ismu syani. Namanya jelek. Nah, jadi yang kalau nama-namanya jelek itu ikut kasih nama Abu saja pangkalnya. Nah, Abu kepada anaknya. Nah, supaya namanya tidak terungkap. Nah, misalnya penceramah, itu kan lebih keren. Yang ngasih khutbah kali ini adalah Abu Muhammad. Nah, yang ngasih khutbah hari ini adalah Abu Thohir. Maka lahir banyak ustaz abu-abu di mana-mana. Nah, padahal kalau lihat namanya, ada namanya Jojon, ada namanya macam-macam. Nah, ada namanya Julita. Hadis. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك العشي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن أبي الأنباس عن أبي الشعثة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tebusan orang-orang jahiliyah pada perang Badar yaitu 400. Jadi di perang Badar 70 orang jahiliyah itu mati, 70 ditangkap menjadi tawanan perang, satu orang Nabi tetapkan 400, katakanlah 400 dirham. Hadis. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلامة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن زبير عن سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسرهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمن وبعثت فيه بكلالة لها كان عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص قالت فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة فقال إن رأيتم أن تدركوا لها أسيرها فترد عليها الذي لها فقالوا نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حريثة ورجلا من الأنصار فقال كونوا ببطني يأججا حتى تمر بكما زينب فتصحبها حتى تأتي بها. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, lamma ba'atha, tatkala mengirimkan oleh masyarakat Makkah fi fida'i asrahum untuk menebus tawanan-tawanan mereka, maksudnya mereka yang tertawan oleh masyarakat, oleh sahabat di Madinah. Ba'asat Zainabu, mengirimkan oleh Sayyidatina Zainab putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menebus suami beliau Abil As. Suaminya juga ikut perang Badar dan tertawan. Jadi yang tertawan pada saat perang Badar itu menantu Nabi juga ikut. Bimalin, dengan harta. Wa ba'asat fihi, mengirim ya Sayyidatina Zainab fihi, padanya harta, bikiladatin laha, dengan kalung miliknya. Kanat inda Khadijata, yang ada ya kalung dulu itu milik Sayyidah Khadijah, ibu daripada Sayyidatina Zainab. Ada khalatha biha,
memasukkan ia Sayyidah Khadijah akannya Sayyidatina Zainab biha dengannya kalung. Jadi ketika Sayyidatina Zainab menikah dengan Abil As di zaman itu dan diantarkan ke rumah Abil As, Sayyidah Khadijah membekali putrinya dengan kalung miliknya. Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, falamma ra'aha Rasulullah, tak kala melihat akannya kalung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, raqqa laha riqatan syadidan. Sedih ya Nabi karenanya kalung, betul-betul sedih. Karena teringat kalung itu mengingatkan kepada Sayyidah Khadijah. Bukan kalung itu nilainya mahal, bukan karena kalung itu jadikan tebusan, bukan karena milik anaknya, tapi karena itu adalah milik istrinya dulu. Pokoknya sebuah yang berurusan dengan Khadijah itu tidak bisa tawar-menawar dengan Nabi. Kawan Sayyidah Khadijah, kalung Sayyidah Khadijah, menyebut-nyebut urusan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Aisyah aja nggak berani. Itu namanya cinta pertama. Waqala, berkata ia siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ra'aitum, jika kalian sependapat, antutliku laha asiraha, bahwa kalian bebaskan baginya Zainab akan tawanannya, yaitu suaminya, taruddu alaiha alladhi laha, kamu kembalikan kepadanya Zainab sesuatu yang menjadi miliknya. Kalau kalian setuju, buatlah begitu. Mereka bilang na'am, kami setuju semuanya. Jadi Nabi tidak putuskan secara infiradi, individu, tapi minta persetujuan ahli Badar semuanya. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha alaihi aw wa'adahu, mengambil perjanjian di atasnya Abil As, atau menjanjikan kepada Abil As ayu khaliya sabila Zainab ilaih, bahwa membebaskan ia Abil As akan perjalanan Zainab kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu boleh pulang ke Makkah, tapi saya minta kamu biarkan anak saya pergi ke sini. Itu kata baginda Rasul. Ba'asa, mengirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Zaid bin Harisah, seorang laki-laki dari Ansar. Berkata Nabi kepada dua sahabat tersebut, kuna, tetaplah kalian berdua di Batni Ya'jad, tetaplah kalian berdua di Batni Ya'jad, sehingga lewat dengan kalian berdua oleh Zainab, fatashabaha, temani oleh kalian akannya, hatta ta'tiya biha, sehingga kalian bawa keduanya, sehingga kalian berdua membawa dengannya Sayyidatina Zainab. Jadi itulah salah satu tebusan yang diberikan oleh Nabi kepada suaminya, itu Abul As. Dikembalikan Abul As tanpa tebusan, dikembalikan kalung milik Sayyidah Khadijah. Janji Nabi kepada Abul As, putri saya tolong kirimkan ke sini. Kemudian dijemput oleh sahabat Sayyidina Zaid bin Harisah, itu adalah anak angkat Nabi. Kemudian satu orang Ansar disuruh tunggu di Batni Ya'jad. Batni adalah sebuah lembah, Ya'jad nama kawasan. Tidak ada dijelaskan di sini. Sebuah tempat dekat dengan Tan'im. Menurut satu pendapat, itulah bagian depan Masjid Sayyidah Aisyah. Kata Qadi, Batni Ya'jad itu dari satu lembah yang ada di sekitar Tanah Haram. Ada tiga pendapat ulama tentang apa itu Batni Ya'jad. Pendapat yang terkuat, sebuah tempat di Tan'im, lebih tepatnya di depan Masjid Sayyidah Aisyah sekarang. Kenapa dibuat di sana Masjid Sayyidah Aisyah? Karena Nabi memberangkatkan Sayyidah Aisyah umroh daripada Tan'im. Untuk mengenang sejarah tersebut, dibangunlah Masjid Sayyidah Aisyah pas di depan masjid beliau Sayyidah Aisyah hari ini. Itulah namanya Batni Ya'jad.
Nah, hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكام قال أخبرنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال فذكر عروة بن الزبير عن مروان والمسوار ابن مخرمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد حوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إما السبيان فإما المال فقالوا نختار سبيانا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيحهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حزه حتى نؤتيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فرجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس وكلمهم عرفاؤهم فأخبروهم أنهم قد طيبوا وأذنوا. Diriwayatkan daripada Marwan dan Miswar ibnu Makhrumah, akhbarahu menceritakan kepadanya Ibnu Syihab, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Nabi, hina ja'ahu, ketika datang kepadanya Nabi oleh delegasi Hawazin muslimin yang mereka sudah Islam. Fasa'aluhu, mereka meminta kepada baginda Nabi ayyarudda ilaihim amwalahum, bahwa mengembalikan ya Nabi kepada mereka akan harta mereka. Karena kalau harta diambil ketika perperangan, kemudian orangnya Islam, selepas harta diambil, setelah perang selesai, maka Islamnya mereka tidak akan mempengaruhi kepada keputusan harta. Maka berkata kepada mereka oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'i man tarawna, ma'i man tarawna wa ahabbul hadisi ilayya asdaquh, bersama saya man tarawna, ada orang yang kalian bisa lihat, bukan hanya harta, tapi sesuatu atau orang yang kalian lihat itu tawanan perang. Wa ahabul hadithi ilayya asdaquh, yang paling disukai pembicaraan kepadaku ada yang paling jujur. Fakhtaru, pilihlah oleh kalian imma sabiya, apakah tawanan yang kalian ambil ataukah harta. Berkata mereka delegasi, nakhtaru sabiyana, kalau begitu kami pilih tawanan perang kami. Maka berdirilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asna Allah, lalu menyanjung Allah. Kemudian Nabi bersabda, amma ba'd, fa inna ikhwanakum haula, maka sesungguhnya saudara-saudara kalian, mereka haula ja'u taibin, mereka datang hakadang bertaubat, artinya sudah sebagai seorang muslim. Wa ini sesungguhnya aku qara'aitu, sungguh aku berpendapat, an arudda ilaihim sabiyahu, bahwa aku kembalikan kepada mereka tawanan mereka. Faman ahabba minkum, siapakah yang ingin dari kalian, ayyutayba dzalika, bahwa dia senang demikian, silakan lakukan. Wa man ahabba minkum, siapa saja yang mencintai dari kalian, ayyakuna ala hadzi, bahwa adalah tawanan di atas haknya, bahwa adalah tawanan di atas jatahnya, sehingga kami berikan kepadanya, hatta nu'tiyahu, sehingga kami berikan kepadanya, iyahu, akannya tawanan, dari awal sesuatu yang memberikan oleh Allah kepada kami, maka silakan juga dilakukan.
Yang mau membebaskan tawanan yang tanpa tebusan, silakan. Tapi yang mau mengambil tawanan itu sebagai haknya, silakan juga. Nanti akan kami bayar dengan harta rampasan setelah ini kalau nanti didapatkan. Berkatalah manusia, qad tayyabna dzalik, sungguh kami senang dengan demikian bagi mereka ya Rasulullah. Maka berkata kepada mereka suku Hawazin, delegasi Hawazin yang semua sudah Islam, oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna la nadri, sesungguhnya kami tidak bisa tahu, tidak bisa pastikan, man adzina minkum, siapa yang telah memberi izin dari kalian, mimman la ya'dzan, dari orang tidak memberi izin. Karena belum pasti, secara mendadak, belum sempat berfikir, belum sempat dicek semuanya, apakah mengizinkan bebas tanpa syarat ataukah masih ditebus. Farji'u, kembalilah kalian dulu, pulanglah, hatta yarfa' ilaina urafa'ukum, sehingga datang kepada kami oleh orang yang arif di antara kalian, oleh orang yang tahu di antara kalian akan urusan kalian. Faraja'an nas, kembalilah manusia tersebut. Wa kallamahum urafa'uhum, kemudian berbicara kepada mereka oleh orang-orang yang tahu di antara mereka. Fa akhbaruhum, lalu mereka memberitakan kepada mereka, sesungguhnya mereka memberitakan, berarti di pihak Nabi, hum, kepada mereka delegasi, annahum, sesungguhnya mereka sahabat. Jadi mereka itu tiga pula kembali domirnya. Fa akhbaruhum, memberitakan mereka orang Urafa atau apa tadi, kaum muslimin, kepada mereka delegasi, sesungguhnya mereka kaum muslimin qad tayyabu, mereka setuju semuanya, wa adzinu, mereka izinkan semuanya, tawanan perang dikembalikan kepada suku Hawazin tanpa ada tebusan. Nah, panjang hadisnya. Nah, terus. Wabillahi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammad an Muhammad bin Ishaq an Ahmad bin Shu'aib bin Nabi an jaddihi fi hadhihi al-qissah qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruddu alaihim nisa'ahum wa abna'ahum faman masaka bi syai'in min hadzal fai' fa inna lahu bihi alaina sittan fara'ida min awwali syai'in yufi'uhu Allah alaina thumma dana ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'iri fa akhadha wabaratan min sanami thumma qala ya ayyuhan nas inna laysa li min hadzal fai' syai'un wala hadha wa rafa'a usbu'aihi illa al-khumusa wal khumusu mardudun alaikum fa'adul khiyata wal mikhyata faqama rajulun fi hadihi kubbatun min sya'rin faqala akhadtu hadihi li asliha biha barza'atan li faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma makana li wa li bani Abdul Muttalib wa laka faqala amma id balagat ma ara fala araba li fiha wa nabadaha. Daripada Amri ibn Shu'aib an abihi an jaddihi fi hadhil qissah qala, berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ruddu alaihim, kembalikan oleh kalian kepada mereka Hawazin nisa'ahum, wanita-wanita mereka, wa abna'ahum, putra-putra mereka, putra-putri mereka. Faman masaka bisyai'in, siapa saja yang mau mengambil, mempertahankan sesuatu dari ini faid, artinya kepengen mengambil pada tawanan tersebut, fa inna lahu bihi alaina, sesungguhnya bagi orang tersebut dengannya tawanan di atas kami 6 kadar, sita faraid, 6 kadar dari awal sesuatu yang memberikan akannya oleh Allah kepada kita. Yang jelas serahkan dulu, nanti yang mau mengambil nanti kami ganti dengan harta rampasan setelah ini. Summadana, kemudian mendekat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seekor onta, lalu mengambil ia Nabi wabarah, satu lembar jarum, mengambil ia Nabi satu jarum dari punuknya onta.
Kemudian berkata, ya Nabi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya laisa li min hadzal fai' syai', tidak ada bagiku dari ini harta fai' sedikit pun. Wala hadza, tidak juga ini. Jarum ini pun tidak. Enggak, bukan hak saya sama sekali. Wa rafa'a usbu'ai, lalu mengangkat dia Nabi akan dua jarinya, kecuali 1/5 usbu'ai, kecuali 1/5 Nabi angkat dua jarinya. Wal khumus mardudu alaikum, 1/5 dikembalikan kepada kalian kembali. Maka bayarkanlah, kumpulkanlah al-khiyat wal mikhyat, mau benang ataupun jarum, kumpulkan. Berkata seorang laki-laki, di tangannya ada kubbah. Ada kubbah, mana kubbah adalah sepotong daripada bulu. Sepotong daripada bulu berarti bahan yang sudah dibuat jadi benang atau bahan benang, yaitu bulu kambing, bulu domba. Faqala, berkata laki-laki itu, akhadtu hadhihi, aku ambil segini nih bulu untuk aku perbaiki dengannya barza'atan li. Barza'ah itu dalam kamus maknanya alas yang ada di bawah kaki ba'ir. Nah, itu barza'ah. Aku ingin memperbaiki alas kaki ontaku. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma makana li wali bani Abdul Muttalib fawala. Adapun sesuatu yang dia punya saya dan punya Bani Abdul Muttalib, maka itu boleh untukmu. Nah, kalau itu punya saya, punya suku saya Abdul Muttalib, itu boleh kamu ambil. Kalau itu punya saya. Sudah saya bilang dari tadi, selembar jarum saja di harta rampasan ini bukan hak saya. Faqala amma idza balagat ma'aro, amma idza balagat ma'aro fala arabali fiha wa nabadhaha. Berkatalah laki tersebut, adapun apabila telah sampai apa yang aku lihat, nah telah sampai apa yang aku lihat, fala arabali, arabati, maka tidak ada hajat bagiku padanya, wa nabadhaha, boleh melemparnya. Balawat ay idza balawat wasala kubba ma'aro ila ma'aro minat tabi'ah wal mutadaika ila hadzal ghayah. Kata beliau, kalaulah Nabi ngomongnya tadi begitu, sampai satu jarum pun Nabi tidak boleh ambil, itu bukan hak saya. Kalau begitu saya enggak ada hajat lagi dengan setumpuk bulu ini. Lalu beliau kembalikan ke tempatnya. Nah, jadi tidak boleh melakukan gulul, itu namanya gulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, walaupun satu helai jarum sekalipun. Nabi menjawab dengan bijak, tolong berikan kepada saya ada gunanya memperbaiki ini, sekarang perlunya. Kata Nabi, kalau punya saya boleh kamu ambil. Nah, itu kan bukan punya saya, jadi nggak bisa saya berikan sama kamu. Nah, begitu. Itu juga dalam tugas khidmat di markas misalnya. Nah, datang orang dari masjid antum khidmat, diberikan pelayanan spesial. Nah, tolong tuh Buya dari tempat kita datang, dapat pelayanan spesial. Kita tanya, ini dari uang bapak atau uang umat? Nah, kalau uang umat baginya sama. Kalau uang bapak boleh beli sama orang yang bapak mau. Jadi nggak boleh tukang khidmat membeda-bedakan pembagian kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tapi kalau itu aturannya nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim.